Namaku Iwan. Aku ingin berbagi cerita pengalaman yang menyeramkan yang pernah aku alami pada pertengahan tahun 2016. Awal cerita, sejak tahun 2016, aku tinggal di rumah bibi dan pamanku. Usiaku pada waktu itu baru 24 tahun. Dan aku bekerja di salah satu travel Bandung-Jakarta yang berada di daerah Pasteur. Ceritanya, semenjak aku tinggal di rumah paman dan bibiku, sengaja aku tinggal di rumah paman dan bibiku karena mereka juga yang menawarkan. Daripada mereka cuma berdua di rumah, lebih baik tinggal bersama mereka. Toh bisa menghemat uang kos juga. Dan aku diberi kamar di lantai 2, yang letaknya ada di ujung ruangan, tepat bersebelahan dengan kamar satunya lagi. Rumah bibi dan pamanku ini termasuk kategori besar. Letaknya berada di sekitaran daerah Sariwangi, Bandung. Hingga suatu hari, aku terpaksa kerja double shift karena temanku yang harus masuk malam tidak bisa masuk. Dikarenakan anaknya sakit dan harus segera dirawat di rumah sakit. Mau tidak mau, aku harus kerja lebih panjang. Mas bro, punten ya. Hari ini kamu gantiin saya dulu. Nggak apa-apa Kang Bro, santai aja. Cepat sembuh buat anaknya. Hingga malam pukul 11 lebih, aku baru bisa pulang. Kebiasaanku kalau pulang jam kerja malam, aku selalu menyempatkan diri untuk membeli nasi goreng langgananku yang masih ada di sekitaran Pasteur. Dan malam itu, aku minta nasi gorengnya dibungkus saja. Sesampainya di rumah, aku langsung menuju kamarku yang berada di lantai 2. Dan saat aku masuk ke ruangan tengah rumah, terlihat pamanku masih terjaga. Dia sembari nonton TV dan menikmati rokok kesukaannya. Oh ya, perlu kalian tahu, aku tinggal di lantai 2 sendirian. Dan paman dan bibiku lebih suka tidur di lantai bawah. Dan anak si mata wayang mereka kebetulan sudah menikah. Aku membuka kamarku dan langsung menyimpan tas ranselku dan bungkusan nasi goreng yang aku beli tadi. Aku segera masuk ke kamar mandi untuk cuci muka dan membersihkan badan. Tapi ketika aku sedang membersihkan wajahku, kok tiba-tiba perasaanku samar-samar mendengar kayak ada anak kecil menangis. Hah? Suara siapa ya? Paling tetangga depan.
Ketika aku sudah beres membersihkan diri, aku kembali ke kamarku untuk mengganti baju dan segera menikmati nasi goreng yang aku beli tadi. Aku segera berjalan ke lantai bawah dan menuju dapur untuk membawa piring, dan aku putuskan untuk makan di ruang tengah sembari nonton TV bersama paman. Kebetulan acara TV yang sedang kami lihat adalah acara bertemakan horor. There are no documented cases of anyone with James's injuries ever recovering. Saat sedang menikmati makanan, I keep seeing things, hearing things. tiba-tiba aku terganggu dengan aroma yang sangat menyengat. Bau apa ini ya? Tunggu. Kayaknya aku kenal dengan aroma ini. Astaga, ini kan aroma melati. Dan tiba-tiba di ruangan ini tercium aroma melati yang begitu menyengat. Apa mungkin di rumah ini ada pohon melati? Tapi setahu aku sih gak ada ya. Aneh. Aku pun jadi teringat dengan cerita-cerita. Konon katanya jika tiba-tiba tercium aroma melati tanpa sebab, kemungkinan sedang ada makhluk halus di sekitar kita. Entah mereka sedang lewat atau sedang memperhatikan kita. Lalu aku menanyakan hal itu ke pamanku. Dan paman hanya tersenyum sembari menjelaskan itu memang betul. Tapi ya sudahlah, tidak usah dipikirkan. Nanti malah makin jadi. Setelah ngobrol dengan paman, tak terasa mataku, badanku mulai terasa lelah. Aku segera masuk kamar dan langsung beristirahat. Keesokan paginya, aku terbangun lebih siang dari biasanya. Aku lihat rumah sudah tidak ada siapa-siapa. Oh, mungkin paman dan bibi sedang ada keperluan. Biasanya setiap hari Rabu mereka sudah keluar kota. Jam 2 siang aku segera berangkat ke tempat kerjaku. Dan baru pulang kerja jam 11 malam. Singkat cerita, aku sudah berada kembali di rumah. Dan ternyata paman dan bibi sudah pulang. Mereka sedang asik nonton TV berdua. Tumben nih, bibi dan paman sudah pulang hari ini, tanyaku pada mereka. Mereka hanya menjawab, iya. Aku langsung menuju kamarku dan ingin segera beristirahat. Aduh, ngantuknya. Sampai akhirnya... siapa ya?
Aku mendengar ada seseorang berjalan ke lantai 2 rumah ini. Aku mendengarkan suara itu dengan seksama. Dan kali ini terdengar ada orang yang membukakan pintu kamar sebelah. Karena penasaran, aku pun bangkit dari tempat tidurku dan menuju keluar. Dari pintu kamarku bisa terlihat bahwa pintu kamar sebelah terbuka. Mungkin Paman ke atas untuk mengambil sesuatu di kamar itu. Tapi kok tumben ya malam-malam gini? Paman? Paman? Tumben ke atas? Paman? Paman? Aku panggil pamanku itu, tapi tidak ada jawaban. Aku coba intip ke kamar itu, tapi tidak terlihat apa-apa karena suasana kamar itu gelap sekali. Paman, Bi, lagi ke atas. Paman, Bibi. Sampai tiba-tiba samar-samar aku mendengar tangisan anak kecil. Aku sedikit bingung karena aku tahu di rumah ini kan nggak ada anak kecil. Lalu aku memberanikan diri masuk ke kamar itu. Lalu kunyalakan lampu di kamar itu. Astagfirullah, kamar itu kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu suara itu dari mana? Aku yakin jelas tadi ada suara anak kecil di kamar ini. Dan tiba-tiba aku mendengar suara anak kecil tertawa di belakangku. Kontak aku membalikkan badanku. Terlihat ada bayangan anak kecil masuk ke kamar mandi. Lalu di dalam kamar mandi itu pun terdengar seperti ada yang sedang mandi. Lalu aku berjalan menuju pintu kamar mandi. Hei, siapa di dalam? Hei, siapa di dalam? Tidak ada jawaban. Lalu aku buka pintu kamar mandi itu. Ketika aku buka, lagi-lagi tidak ada siapa-siapa. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung berlari menuju kamarku. Baru saja aku masuk ke kamarku, lagi-lagi aku mendengar suara langkah kaki di luar kamarku. Dan
Dan terdengar lagi suara anak kecil tertawa. Aku langsung menutupi semua badanku dengan selimut. Di situ aku sangat ketakutan. Tak lama dari situ, aku kembali mencium aroma bunga melati di kamarku. Kali ini aromanya sangat kuat hingga membuatku pusing. Dan lama-kelamaan aroma melati itu berubah menjadi aroma yang busuk dan menyengat. Dan tiba-tiba, astagfirullahaladzim, ada yang mengetuk pintu kamarku. Di situ aku mencoba berpikir lebih tenang. Mungkin bibiku atau pamanku. Tapi, gak mungkin. Gak mungkin mereka menggedor pintu sekeras itu. Makin lama, suara ketukan pintu itu makin keras, seakan-akan menyuruhku untuk segera membukakan pintu. Ya, siapa di luar? Kata-kataku hanya dibalas dengan suara ketukan pintu yang keras. Aku pun akhirnya memberanikan diri membukakan pintu kamarku. Perlahan-lahan aku berjalan menuju pintu kamarku. Dan saat aku buka pintu kamarku, lagi-lagi tidak ada siapa-siapa. Jantungku berdegup semakin kencang. Aku hanya bisa terdiam di depan kamar karena kejadian itu. Pelan-pelan, aku tutup kembali pintu kamarku. Aku mengatur nafasku agar lebih tenang. Dan saat aku membalikkan badan, astaga, tepat di atas kasurku, Kulihat muncul sesosok anak kecil berkulit hitam legam sedang tertawa sambil loncat-loncat di atas kasurku. Seketika juga aku langsung membanting pintu kamarku dan menuju lantai bawah. Tapi saat aku sampai lantai bawah, kulihat tidak ada siapa-siapa. Aku buka pintu kamar bibi dan pamanku. Mereka tidak ada di kamar. Aku pun beranjak menuju teras rumah sambil merasakan rasa takut yang luar biasa. Dan saat sesampainya di luar, aku tidak melihat mobil paman dan bibiku. Kemana mereka? Hingga akhirnya aku pun lebih tenang. Tapi aku belum berani masuk kembali ke dalam rumah. Sampai akhirnya aku tertidur di teras di depan rumah. الصلاة خير من
Azan subuh membangunkan aku dari tidur. Dan tak lama kemudian, mobil paman dan bibiku masuk ke garasi di depan rumah. Aku pun menceritakan apa yang kualami tadi malam di rumah ini. Lalu kami pun ngecek ke lantai 2 dan menuju kamar di sebelahku. Dan terlihat kamar itu masih terkunci seperti biasa. Pamanku hanya berpesan sering beribadah di kamarku, dan apa yang kulihat, paman hanya berkata, mungkin aku sedang capek, jadi melihat yang enggak-enggak. Enggak mungkin paman, aku benar-benar melihat itu semua. Pamanku hanya tersenyum dan berkata, sudahlah, kamu mandi dan mari kita sarapan pagi. Singkat cerita, aku pun beres mandi dan siap-siap untuk sarapan. Di tengah percakapan, aku bertanya kepada pamanku, malam paman kemana sih? Kok subuh-subuh baru pulang? Lalu pamanku menjawab, Iwan, kamu tuh gimana sih? Dari hari Senin, paman tuh sama bibi berangkat keluar kota. apa? Di situ aku langsung tersentak, terdiam. Jantung dan bulu kuduku berdiri. Jadi selama 2 hari ini siapa yang aku ajak bicara dan lihat di rumah ini?